Oke, kawan-kawan Prima, ini kita lagi di belakang kita ini proyek yang kemarin sempat kita bahas di video yang lain tentang analisa bisnis kos-kosan di Jogja. Ini produknya ya. Jadi hasil pekerjaan kita kos-kosan 9 kamar yang lokasinya ini di dekat kampus UI ya, kurang lebih 1,5 kilo ke kampus ya. Kita coba lihat ke lokasi ya nanti. Ini kita lihat dari depan dulu. Bangunannya 2 lantai. Dari segi struktural kita gunakan untuk struktur bawah pondasi footplat, kemudian struktur beton bertulang, untuk material dinding menggunakan bata merah, finishingnya plester aci kemudian dicat, lalu kemudian untuk material atap menggunakan rangka atap baja ringan, lalu penutupnya adalah genteng beton yang betonnya flat ya kalau nggak salah ini, oh ya beton flat dan dicat warna hitam. Dari konsep arsitektural ini tampak terlihat jelas garis dan ton-ton warna yang itu menunjukkan kesan atau konsep minimalis ya dari segi arsitektural. Jadi bisa dibilang ya ini minimalis modern lah, dengan kombinasi warna abu-abu dan putih. Lalu di bagian fasad kita kombinasikan dengan pasangan batu alam andesit, dan juga di sebelah kiri ini ada granit yaitu yang motifnya motif marmer ya. Kemudian di bawah di depan juga kita ada gerbang yang itu menggunakan besi holo minimalis kombinasi GRC ya. Jadi ini menambah kesan minimalisnya makin dapat. Juga di area garasi carport ada kanopi holo yang dicat putih. Ini jadi kesannya minimalis. Oke, kita lanjut ke lihat ke lebih dekat ya. Oke, kita mendekat. Kita coba masuk ya. Nah, kita coba masuk. Nah, oke. Ini di area depan, bagian depan. Ini adalah area carport atau untuk area fasilitas parkir penghuni. Ini memang tidak didesain untuk penghuni yang membawa kendaraan roda 4 ya. Jadi area parkir ini terbatas hanya bisa muat untuk 1 mobil dan 8-10 motor di samping gitu ya. Ini di area depan, lihat di bawah ini konsepnya juga minimalis. Kita gunakan rabatan semen dikombinasi dengan mainan batu putih yang dipasang bergaris, sekaligus nanti jadi pembatas parkir ya. Ini ada parkir motor 2, itu cukup ya space-nya ya. Nah, di area depan ini ada kamar penjaga ya. Jadi ini satu pintu ini coba kita lihat dikunci ya. Ini ukuran 1,5 kali 2 meter untuk kamar penjaga, dan di sampingnya ada kamar mandi umum ya. Ini ada pekerjaan AC yang masih dikerjakan ya. Oke. Lalu di bagian teras, nah ini ada teras juga untuk menerima tamu ya, karena ini direncanakan oleh pemilik untuk menjadi kos putri. Jadi harapannya nanti tamu itu ya bertemu di ruang teras ini. Jadi tamu yang lawan jenis nanti dilarang masuk ya. Ini di area teras kurang lebih ukurannya 2 meter kali 1,5. Ini di area teras kita gunakan lantai granit polish yang warnanya motif kayu ya. Jadi ini bukan granit yang kasar, tapi granit licin tapi motif kayu. Ini ada kursi yang dibeli sendiri oleh pemilik. Jadi kita di pekerjaan ini memang hanya kerjakan bangunan. Termasuk tadi ada pekerjaan AC juga dikerjakan sendiri oleh pemilik ya. Di sini ada panel-panel listrik untuk penunjang kebutuhan listrik utama. Baik itu instalasi lampu dan listrik yang sifatnya komunal seperti lampu-lampu di area koridor, kemudian juga penunjang lainnya seperti pompa air, kemudian pompa pendorong, dan kelistrikan lainnya. Ini kita lihat ya, ini untuk daya listriknya 2200. Jadi listrik penunjang utama 2200. Kemudian ini ada switch untuk kita bisa pindahkan dari aliran meteran listrik PLN di switch ke genset. Ini jadi switch genset, dan di sebelahnya ada box MCB 16 king ya, tapi ini kita pasang hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
Untuk instalasi MCB kita bagi 5 jalur ya. Ini coba kita cek ya, apakah ini hanya untuk lantai 1 atau memang hanya terpusat di sini. Nanti kita coba cek ke lantai 2. Nah, ini kita coba lihat, ini request owner juga. Dari MCB ini ada ELCB ya, jadi ini sistem pengamannya lebih tinggi dibanding MCB biasa. Oke, balik lagi ke arsitektural di dinding depan ini. Cukup menarik ya, dan kesannya juga segar gitu. Ini ada kombinasi roster dengan batu alam andesit. Oke, kita masuk ke dalam. Ya. Oke, ini bagian selasar, koridor. Lebar bersihnya kurang lebih 180 cm. 180 sampai 185 cm. Ini di bagian dalam kita disuguhi warna yang minimalis juga. Kita gunakan material granit warna krem polos, dan di bagian list atau plain granit kita gunakan potongan granit yang berwarna hitam. Jadi terlihat tegas ya, warnanya kombinasi krem dengan hitam. Nah, jumlah kamar di sini ada 9. Jadi ada 3 kamar yang tipikal yang di sebelah kanan saya ini. Di lantai 1 ada 3, 1, 2, 3, dan kemudian di lantai 4 ada 4 kamar. Itu yang bentuknya tipikal ya, jadi sama persis bentuknya. Dan ada 2 kamar yang ada di sebelah kiri saya ini. Nah, ini yang menggunakan memanfaatkan area space di bawah tangga dan bentuknya sedikit lebih berbeda. Coba kita masuk dulu lihat salah satu kamar yang tipikal ya. Nah, ini tipikal, tiap kamar bentuknya seperti ini. Di bagian depan ada meteran listrik untuk tiap-tiap kamar. Kita coba nyalakan. Dan ini setiap meteran 1300 watt ya. Kemudian ada pembagian 3 jalur MCB ya, untuk AC dan water heater, dan kemudian yang satunya instalasi lampu dan listrik. Ini kita nyalakan dulu ya, MCB-nya masih mati. Oke, kita coba masuk ya, ini ke kamar nomor 3. Ini tipikal ya, ada 7 kamar. Nah, material pintu jendela di bagian depan ini kita gunakan kayu jati. Kemudian ukuran 612 ya untuk kusen. Kemudian untuk pintu 3 cm. 3,5 cm ya. 3,5 cm. Kemudian di finishing dengan cat melamin ya. Untuk kaca, ini kaca 5 mili dengan ribbon. Oke, kita coba masuk ke dalam kamar. Nah, ini konsepnya kamar mandinya ditaruh di depan karena keterbatasan lahan di bagian kanan kiri kita ini sudah terhimpit dengan bangunan orang lain, sehingga kita tidak bisa manfaatkan space di belakang untuk sirkulasi udara. Jadi kamar mandi kita letakkan di depan dan dengan penghawaan boven ke area selasar. Ini pintu kamar mandi, materialnya pintu UPVC. Ini kemarin pintu jadi yang di request owner langsung dan kita pasang. Coba kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya bisa dilihat. Jadi setiap kamar dilengkapi dengan water heater, kemudian ada keran panas dingin dan shower. Di kloset menggunakan merek Toto, jet washer, menggunakan dinding keramik 25x40, ada wadah sabun di situ ya. Kemudian juga ada untuk lantai menggunakan keramik 2525 warna hitam ya. Ini merek Platinum kalau nggak salah ya. Oke, kita tutup ya. Nah, ini bagian kamarnya, kita coba masuk ya. Nah, tiap kamar ini dilengkapi dengan interior yang kemarin ini juga diadakan sendiri oleh owner. Ada 1 set dipan dan kasur, kemudian ada lemari 2 pintu. Ini lemari besi ya. Ini juga cocok nih buat yang mau berinvestasi, jadi durabilitasnya lebih tinggi ya. Kemudian ini kalau dari material interiornya ini pakai kayu apa ya, kalau di sini sebutnya kayu jati Belanda ya, jati Belanda yang di finishing dengan clear ini ya, di clear ya. Jadi konsepnya kalau di dalam ini malah lebih kayak industrial jadinya ya. Ini juga meja belajar menggunakan papan jati Belanda dikombinasi dengan
besi ya. Lalu ada AC juga di sini, jadi setiap kamar dilengkapi dengan AC ya. Ini sudah cukup nyaman ya untuk ya istirahat, bisa istirahat. Kemudian di samping kasur ada meja sekaligus bisa difungsikan untuk nakas, untuk ngecas HP, untuk nyimpen foto pacar mungkin ya. Ini bisa ya. Jadi ini segmennya kan mahasiswa. Lalu di area depan ini belum dipasang ada bracket TV ya. Jadi kita kalau capek istirahat sambil nonton TV ini sudah kita siapkan juga untuk jalur antena TV dan juga power outletnya. Jadi begitu, di tiap kamar ada power outletnya, berarti ada 1, 2, 3. Kemudian ada stop kontak AC 1 dan juga jalur antena 1. Jadi tadi mungkin dijelaskan oleh pelaksana kita tadi ya, setiap kamar memiliki titik-titik elektrikal yang itu lebih banyak kalau kita bangun rumah. Oke, coba kita lihat ke bagian dasar. Nah, di bagian tengah ini ada area komunal yang menambah pencahayaan juga. Ini ada area taman yang ini terhubung langsung ke void dan di atas ada atap bening ya, dengan material solar tuf bening, rangka hollow 4x4 yang dicat putih. Dan di area ini nantinya buat mungkin kalau penghuni ingin belajar bersama dan mungkin melepas penat bisa di sini ya. Kita coba duduk lah. Ini ada bangku besi yang disiapkan juga oleh pemilik. Ya, nyaman ya. Jadi penghawaannya juga ini di sini kita kerasa adem ya. Walaupun ini siang hari tapi kita nggak terasa terlalu panas. Tadi karena konsep desain yang banyak roster-roster. Tadi di selasar depan lantai 1 ada roster, di lantai 2 pun nanti kalau kita lihat juga banyak sekali bukaan ya. Nah, di bagian taman ini kita gunakan material penutup lantai berupa granit polis yang itu juga motif kayu. Kemudian untuk area dinding kita gunakan andesit yang dipasang secara susun sirih. Dan ini batu andesit yang potongannya lempengan kecil ya, 3 cm x 20 cm. Dan dilengkapi dengan lampu. Sekaligus ini sebenarnya di sini adalah area sumur ya. Jadi di sini ada sumur yang itu kita manfaatkan untuk taman. Jadi kalau ada servis sumur ini lebih memudahkan ya, ada sumur sini. Kita coba naik ke atas ya. Ya. Di area tangga kita lihat ini kombinasi material yang digunakan juga granit dengan motif kayu dikombinasi dengan warna krem ya. Jadi trapnya menggunakan motif kayu dan sisi tegaknya menggunakan sisi krem. Nah, dalam pembuatan tangga juga kita harus perhatikan ketinggian optrit, ketinggian tapakan kaki kita jangan sampai itu tidak konsisten, namun juga harus ketinggiannya jangan terlalu tinggi ya. Idealnya di 18-20 cm. Ini kita coba cukup nyaman ya. Ini kelihatannya di 20 cm. Cukup nyaman. Naik ke atas. Untuk railing tangga kita gunakan material hollow kombinasi 4x4 dan 2x4 dengan pegangan kayu yang di finishing melamin. Nah, ini selasar lantai 2. Suasananya lebih terang ya, karena kita lebih dekat dengan area cahaya. Jadi ini void tadi yang kita langsung ke bawah ke area taman tadi. Ini juga ada mainan-mainan roster ya. Ini salah satu pekerjaan yang nampaknya kecil tapi biayanya cukup besar ya. Jadi ini dikombinasi dengan roster-roster beton yang dicat warnanya warna-warni ya. Mungkin supaya kita refresh di sini. Di belakang ada meja cuci sedikit. Ini kita pasang sink dengan model tanam ya. Sink dalam ini ukurannya 60 cm ke dalam 40 cm. Ini sink yang lagi ngetren sekarang modelnya seperti ini dan kita gunakan di proyek-proyek kita ya. Ini airnya sudah ngalir ya. Dan ini kita lihat nih di lantai 2 cukup kencang airnya. Kita gunakan pompa dorong ya. Karena posisi tandon hanya berada di ketinggian 1 level di atas lantai ini dan jumlah kamar yang banyak kita optimalkan dengan
penggunaan pompa dorong. Jadi kita pasang pompa dorong. Nah, di area ini adalah area jemur ya, area cuci jemur. Jadi penghuni kos yang ingin mencuci pakaiannya sendiri bisa mencuci di sini dan dijemur di sini. Ada keran air di sini dan buangan air di ujung sana. Ya, ini nyaman ya. Bisa jadi juga ruang santai sebenarnya kalau nggak dipakai jemur, sambil menikmati pemandangan di bawah. Nah, ya cukup menarik nih kalau malam syahdu ya. Di atasnya ada lampu yang kita pasangi, lampu warna warm white ya. Jadi kesannya lebih syahdu kalau malam. Nanti coba deh kita ambil take video malamnya ya. Oke, ini tadi kamar yang di sisi kanan ya tadi ya. Ini yang tipikal tadi yang sudah kita masuki ya. Kita coba ke depan tadi. Kita mau bicara tentang sirkulasi tadi. Nah, ini yang hawa di sini cukup sejuk adalah konsep desain yang banyak sekali bukaan di sini. Termasuk di selasar ini kita optimalkan betul dari depan roster ini. Kita pasang roster ya, jadi lihat nih ada lubang-lubang udara. Tentunya ini roster yang modelnya anti tampias ya, atau ada kemiringan ke depan, jadi air itu tidak masuk tapi angin bisa masuk. Juga ada bukaan jendela, ini jendela yang bisa kita gunakan sebagai penghawaan. Ini menggunakan material besi ya, yang dipasang zigzag seperti jalusi, dipasang tegak, sekaligus memberikan aksen dari view depan tadi yang nampak garis-garis itu. Selain di sisi depan, juga di sisi belakang pun kita optimalkan penghawaan. Jadi sirkulasinya udara masuk dan udara keluar. Nah, di sisi belakang tuh bisa kelihatan ya, di atas cucian piring itu roster-roster. Juga tadi di area jemur itu full dengan roster. Jadi penghawaan di selasar ini memang terasa sejuk ya. Ditambah lagi material atap yang kita gunakan, kemarin kita gunakan genteng dengan bentuk atap limasan, lalu kemudian kita plafon gipsum juga, ini mereduksi panas langsung dari atas, dan ini kita rasakan sejuk ya. Ini padahal jam setengah 12 siang ya, jadi kita nggak merasa panas di sini. Oke, ini nah ini ada tangga monyet ya, tangga bantu untuk akses ke atas tandon ya. Jadi area kita letakkan tandon ada di atas tangga ini ya. Ini kita dak atasnya, kemudian untuk letakkan tandon. Apalagi ya yang perlu dibahas? Kalau di lantai 2 sebatas ini ya. Tadi kita lihat owner juga lengkapi fasilitas kos-kosan ini dengan ada alat olahraga. Itu di depan ada sepeda statis yang itu nanti bisa dimanfaatkan untuk fasilitas penghuni kos. Kita coba turun lagi ke bawah. Ya, selain area taman ini juga ada area komunal lainnya. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh penghuni. Di bagian ujung ini ada kursi taman ya yang diletakkan di sini. Ini di area belakang kita pasangi dengan bata tempel terakota yang kita finish clear, dilengkapi dengan lampu lighting sorot dan ada lampu gantung yang kesannya dekoratif. Ini cukup syahdu juga ya kalau kita duduk di sini ya. Jadi ya sambil ngobrol, sambil ngopi, kalau banyak tugas kita bisa sambil melepaskan pikiran di sini nih. Nah, di sebelahnya adalah area dapur yang tadi kelewatan kita bahas ya, ini di lantai 1 juga. Ini kurang lebih areanya 2 meter kali 1,5 ya. Ini di dinding kita pasangi dengan keramik yang motifnya white bevel, cuman bukan white bevel yang satuan ya. Ini yang ukuran 30-60. Jadi ini produk Roman ya. Kita pasang rapi juga, jadi kesannya bagus. Sama di sini juga kita kasih sink yang model terbaru ya, ini model tanam ke dalam ukuran 60 cm
Dan di area sini nanti kita letakkan kompor ini, kita desain ke bawah karena nantinya akan kompor yang ditaruh di atas ya. Jadi nanti mejanya sejajar dengan ketinggian kompor. Itu sih. Oke, dari segi biaya konstruksi bangunan ini, bangunan 2 lantai dengan konsep industrial minimalis ini, kita berkontrak kemarin dengan nilai kontrak kurang lebih 900 juta rupiah. Nah, angka ini bisa sebenarnya diefisiensi lagi, tentunya dengan penyesuaian bentuk bangunan yang lebih efisien, kemudian atau juga bisa pemilihan material yang itu lebih tetap bagus namun harganya lebih murah ya. Sebagai contoh tadi kita lihat untuk bangunan ini ya, bentuk atap yang kita pakai adalah limasan. Mungkin kita bisa opsikan dengan bentuk lain yang itu bisa lebih hemat. Juga dari segi material, tadi kita lihat ke kamar mandi. Setiap kamar mandi kita gunakan kloset yang mereknya Toto. Itu juga kita bisa opsikan dengan merek lain yang harganya lebih murah tapi kualitasnya juga bagus. Nah, untuk detail lainnya, efisiensi lainnya atau ada diskusi lainnya, silahkan kawan-kawan bisa langsung sharing, diskusi dengan tim desain dan estimator kami untuk mendapatkan bangunan yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan gambaran budget, dan juga nanti konsultatif kita bantu semuanya. Monggo silahkan kontak ke tim kami di bawah ini. Ya, ini kebetulan nih kita di sini ketemu sama Pak Haji Agus, pelaksana kita, tim pelaksana. Gimana Pak Agus kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini kita nanya sedikit Pak terkait pelaksanaan kemarin di pekerjaan ini. Pekerjaannya udah selesai belum Pak? Sudah 99%. Oh, tinggal pembersihan saja. Oke, berarti tinggal pembersihan akhir aja ya. Ini kalau boleh tahu kemarin pembangunan berapa lama ya Pak? Dari awal start sampai jadi ini kurang lebih berapa lama Pak? Awal Januari sampai akhir Juli. Ini tinggal seminggu lagi insya Allah selesai. Tinggal pembersihan saja. Jadi kira-kira 7 bulan. Oh, berarti dari Januari sampai ke Juli ya, kurang lebih 7 bulan ya. Oke. Terus kemarin dalam pelaksanaannya ada kendala Pak mungkin? Ada sesuatu yang menghambat atau apa nggak Pak kemarin di proyek ini? Secara nggak ada, cuman ya paling cuaca saja ada gangguan hujan sebentar. Oh, sempat kemarin ada kena musim hujan sedikit ya, jadi rada terlambat di struktur kemarin Pak ya? Iya. Oke. Lalu, oh ya ini kebetulan bangunannya kan kos eksklusif ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul. Jadi tiap kamar ada kamar mandi dan instalasi listrik tiap kamar ya. Ya. Itu gimana itu Pak menurut jenengan sebagai pelaksana, dari tingkat kesulitan dibanding rumah pada umumnya gitu sama aja atau gimana itu Pak? Ya sebetulnya dari segi pelaksanaan kita sudah biasa, cuman kalau dibanding dengan rumah ya agak sulit sedikit karena banyak kamar, semuanya ada kamar mandi sendiri, ada konektivitas listrik, telepon sendiri, jadi harus hati-hati untuk konektivitas utilitasnya. Oke, berarti instalasi air listrik itu lebih banyak ya Pak dibanding rumah kalau kita bangun rumah gitu ya Pak ya? Ya betul sekali. Oke deh bagus sementara gitu ya. Semoga nanti serah terimanya lancar Pak. Ya. Mau bangun, mau renovasi, mau desain, di Gria Prima aja, jagonya bangun rumah.